Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaimin dan shaimat, pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih melimpahkan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan pengikut setianya sampai akhir masa. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum Ramadan hari yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas tentang sungai-sungai ampunan Allah. Mengapa disebut dengan sungai? Sungai identik dengan air yang mengalir deras, yang mampu membersihkan segala kotoran. Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahimun, Maha Pengampun sekaligus Maha Penyayang. Terlebih di bulan suci Ramadan yang merupakan syahrul maghfirah, seperti bulan ampunan. Pemirsa yang berbahagia, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bagi orang-orang yang berbuat dosa di dunia ini, Allah sediakan 3 sungai besar, 3 sungai ampunan. Sungai yang pertama adalah Nahrut Taubatin Nasuh, sungai taubatan nasuha. Ketika kita ingin menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita, ingin membersihkan dari kotoran noda maksiat, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus nyemplung, ceburkan diri kita dalam sungai taubat, yaitu mengakui segala kesalahan dan dosa, kemudian meminta ampun, meminta maaf, istighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan hal ini diibaratkan seperti orang yang tubuhnya kotor, penuh dengan kotoran, kemudian dia menceburkan dirinya dalam sungai, maka kotoran itu akan menjadi bersih. Inilah sungai yang pertama yang Allah siapkan di muka bumi ini bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dan dosa. Nahrut Taubatin Nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Maka insya Allah dosa-dosanya akan dibersihkan. Apalagi taubat itu, istighfar itu kita lakukan di dalam bulan yang penuh ampunan seperti saat ini, maka dosa-dosa akan lebih cepat lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungai yang kedua, pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, adalah Nahrul Hasanat, sungai kebaikan, yaitu dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Memperbanyak amal-amal kebaikan sama dengan kita
menceburkan diri kita di dalam sungai yang bersih, jernih, mengalir deras, sementara tubuh kita dalam keadaan kotor. Maka al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan membersihkan noda dosa-dosa kita. Ini sungai yang kedua yang Allah siapkan kepada kita di muka bumi. Para pendosa, para hamba-hamba Allah yang bergelimang dengan maksiat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Hud ayat 114 Allah menegaskan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, berarti dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, baik hablum minallah terkait hubungan dengan Allah, maupun kebaikan-kebaikan dengan sesama manusia. Ibadah kita, tilawah kita, zikir kita, puasa kita, sedekah kita, ngaji kita, berbakti kita kepada orang tua, berbuat baik kita kepada tetangga, pada tamu, pada sesama, semua di samping ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga bernilai ampunan. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah melalui amal-amal saleh. Dan di dalam hadis Nabi tegaskan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan al-hasanah, kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapus. Ini cara kedua untuk bertaubat kepada Allah, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menceburkan diri di dalam nahrul hasanat, sungai kebaikan, memperbanyak amal kebaikan dalam. Selanjutnya sungai yang ketiga, pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah, adalah nahrul masaib, sungai musibah. Apapun bentuk musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang kecil maupun besar, memiliki 3 fungsi. Pertama, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Kedua, menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Ketiga, akan meningkatkan kualitas iman kita. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memasukkan musibah, ujian ini di dalam bagian dari sungai-sungai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita bersama sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mewabahnya virus corona di antara kita. Banyak saudara kita yang terkena, banyak saudara kita yang terdampak, baik secara sosial maupun ekonomi. Ini berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini adalah sarana penghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan, tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit, kelelahan, rasa capek, kesedihan, kegundahan, baper, sampai duri kecil yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan dan dosa. Begitu besar karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sungai-sungai itu terbentang luas di hadapan kita, mulai dari sungai taubat, sungai kebaikan, dan sungai ujian. Bukankah setiap kita menghadapi ujian, baik itu yang kecil maupun besar?
Tentu semakin besar ujian, kalau kita sikapi dengan tabah, sabar, akan semakin besar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah menghadapi ujian musibah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi balasan. Inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai ampunan yang Allah siapkan di muka bumi. Dan Ibnul Qayyim menegaskan, kalau sekiranya 3 sungai ini tidak cukup untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, karena kita tidak mau membersihkan, memanfaatkan sungai-sungai itu, maka Allah siapkan di akhirat berupa nahrul jahim, sungai neraka jahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fungsi neraka jahim adalah untuk membersihkan kotoran noda dosa para pendosa yang dulu di dunia tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau memanfaatkan sungai-sungai ampunan Allah di dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang minat tawwabin wal mutatahhirin, selalu bertaubat dan mensucikan diri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.